Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Nurman Saidan, nomor absen 24. Saya di sini akan mempresentasikan tentang budidaya ikan kerapu yang ditemani oleh rekan saya, yaitu Said Alvaros. Yang kedua ada Arendra Rizky Setiawan, yang ketiga ada Galo Yuda Guntara. Yang pertama saya bahasakan budidaya ikan kerapu. Ikan kerapu ialah salah satu jenis ikan laut yang dalam alam bebas di karang-karang yang memiliki bentuk tubuh yang pipih, mulut lebar. Ikan kerapu terkenal memiliki daging yang cukup besar, yang kandungan gizinya lebih tinggi, sehingga harganya di pasaran pun terbilang cukup mahal sih. Ikan kerapu mulai banyak dibudidayakan secara komersil karena permintaan pasar yang sangat tinggi sekali. Yang pertama, dalam budidaya ikan kerapu kita harus pintar dalam memilih. Yang pertama adalah syarat lokasi. Lahan yang digunakan untuk budidaya ikan kerapu ditambah harus bebas dari erosi dan banjir, bebas pasang ataupun luapan dari sungai, serta terlindung dari hembusan angin dan hujan terlalu deras di musim hujan. Yang kedua adalah benih dan tangkapan. Cara budidaya ikan kerapu ditambah juga wajib diperhatikan sekali dan dipersiapkan secara matang-matang. Ialah benih dapat ditangkap langsung dari laut dan namun memiliki kekurangan, yakni jumlahnya sangat terbatas sekali dan ukurannya tidak seragam serta sering terkena penyakit atau luka akibat proses penangkapan, yaitu luka terhadap kita yang apabila jaring kulitnya itu terkena jaring tersebut dan penangkapan dan pengangkutan. Oke. Silakan. Yang ketiga, bibit dengan pembenihan mandiri. Cara lain untuk mendapatkan benih ikan kerapu yang lebih berkualitas ialah dengan melakukan pembenihan secara mandiri atau membeli peternak, umumnya memiliki jumlah banyak sesuai permintaan. Ukuran relatif seragam dengan kualitas lebih terjamin. Untuk selanjutnya, setelah membeli dan membesarkan, Anda pun dapat mengembangkan benih sendiri. Yang keempat, pilih benih yang unggul. Agar budidaya menghasilkan panen yang memuaskan, pilih benih dengan kualitas unggul, yakni memiliki ciri warna cerah, gerakan lincah dan aktif, nafsu makan tinggi, dan anggota tubuh lengkap atau tidak memiliki cacat. Benih yang demikian tidak menimbulkan kerepotan pada Anda sebab siap yang untuk dikembangkan dan menjadi potensi bisnis yang menguntungkan. Yang kelima, pakan. Berikan pakan yang bergizi selama proses perawatan. Pakan yang terbaik untuk ikan ialah yang kecil, yakni ikan rucah segar yang harganya relatif murah atau pelet sebagai penggantinya. Ikan rucah dan pelet juga dapat diberikan secara dicampur sehingga memiliki gizi yang sehat dan mampu mendukung pertumbuhan tubuh ikan. Yang keenam, proses pembesaran. Proses pembesaran ikan tergantung pada kecukupan pakan dan kesehatan lingkungan. Berikan pakan seseorang mungkin hingga ikan kerapu kenyang. Minimal ialah 3 kali dalam sehari, sebab pakan berfungsi untuk proses pencernaan, metabolisme, dan energinya. Berikan pakan dengan cara dicacah dan disesuaikan dengan besar ikan. 7. Dalam budidaya ikan kerapu ditambak, tentu ada risiko penyakit yang bisa muncul karena cuaca ekstrim atau daya tahan ikan kerapu yang menurun. Pemberian multivitamin dapat meningkatkan proses kekebalan dan mencegah terjadinya tubuh bengkok pada ikan. 8. Pemberian vitamin C. Berikan pula vitamin C yang dapat dicampurkan ke dalam makanan yang sebanyak 2 gram
per kilogram berat badan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Yang ke-9, monitoring budidaya. Lakukan pemeriksaan secara berkala untuk monitoring kemajuan budidaya ikan kerapu dan untuk memastikan pertumbuhan ikan normal. Lakukan sampling setiap sebulan sekali sebanyak 10% dari rumah ikan yang dipelihara. Perawatan tambak. Dari sifat kanibal. Ikan kerapu termasuk ikan buas yang memiliki sifat kanibal. Ini memakan temannya sendiri. Ketika kelaparan, sebab itu penyeragaman ukuran harus sering dilakukan dengan cara mengisi setiap tambak dengan ikan kerapu yang berukuran sama sehingga tidak ada yang saling memaksa. Jika dicampur, maka ikan kerapu kecil akan kalah dalam proses pengambilan pakan sehingga dapat timbul kematian. Perawatan tambak. Lakukan pengontrolan pada tambak juga agar tidak kotor dan tidak menghambat pertukaran air dan oksigen di dalam tambak. Pastikan kondisi air selalu diisi dengan cara rutin mengganti air yang dapat dilakukan dengan cara menguras jumlah 40% dari air tambak, kemudian menggantinya dengan air yang baru sehingga ikan merasa lebih segar. Pengendalian penyakit. Air yang kotor dan pencemaran ialah penyebab utama terjadinya penyakit pada ikan kerapu. Sebab itu wajib senantiasa mengawasi kondisi lingkungan agar terbebas dari berbagai penyakit seperti polusi air dan pencemaran. Awasi juga setiap orang atau hewan yang masuk dalam wilayah sekitar tambak agar mengurangi risiko pencemaran. Yang terakhir nomor 13 adalah proses panen. Ikan kerapu dapat dipanen ketika ukuran beratnya telah mencapai ukuran permintaan pasar atau konsumen. Lakukan menggunakan jaring dengan hati-hati agar tidak merusak kulitnya. Proses panen dapat dilakukan pada pagi hari setelah pemberian makan agar ikan memiliki tubuh yang segar dan menghindari kematian selama pengangkutan. Oke. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? One question. Di kelasnya ada kompetitif ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Gak apa-apa. Biasa ya. Ini tidak ada teman kalau presentasi ini, walaupun presentasinya akhirnya full reading. Yuk, ayo bertanya. Ini loh, siap menjawab loh. Ayo. Tanya sampai tidak bisa menjawab kelompok ini. Yang susah nggak apa-apa kok. Ayo, tanyalah kepadaku. Pertanyaan singkat. Satu pertanyaan aja, Satu coba. pertanyaan. Ada enggak? Ya contohnya. Ikan Terlalu apa? baik hati anak agama ini. Kenapa ikan kerapu mahal? Ikan apa? Kerapu. Ya, apa? No question? Udah ini. Oke. Nah, oke, perkenalkan nama. Biar ada di video ya. Kerapu apa video ya? Berapa harga ikan kerapu 1 kilo? Harga ikan kerapu 1 kilo itu tanyakan saja penjual ikan kerapu. Saya tidak menjual. Orang siap loh, mengurangi nilai ini. Kurang ya? Berarti kurang informasi ya. Ya, mungkin dari apa? Dari mencari referensinya Nah, kurang. referensinya
Informnya katanya sudah siap dan ini yang paling semangat, tapi paling tidak siap di antara keempatnya. Mungkin ikan kerapu itu banyak sekali jenisnya. Udah browsing kan? Pakai handphone yang dia ini dipakai. Ya, ikan Berapa saja? ikan kerapu segar 57 ukurannya 57 cm per kilogramnya mencapai 50.000 sampai 80.000. Hampir sama seperti daging sapi. 50 sampai Jadi 80. sapi? Jadi sapi 1 kilo 100 berapa? bos. Ya hampir Bu, hampir menyamai 80. Antara 50 sama 110 hampir sama ya. Iya. Ini versinya disgroup normal Ikan kerapu lumpur relatif murah. Ini bener-bener saja. mana? Ini sumbernya dari mana itu? Ini sumbernya dari Sibah Google. Al-Mukarram. Tahun berapa? Tahun Artikelnya? nggak tahu. Ada tulisan ini. Tulisannya. Oke, coba ini materi kalian pastikan bagus. Kalau enggak nanti ada remedi. Karena ini kelompok, coba diperhatikan karena ini tugas kelompok. Jadi tidak ada nilai yang tinggi dan rendah. Kalau seperti ini, misalnya ada yang bagus, ekspresif, tapi yang tiganya full reading atau di mana? Nilainya sama. Ya. Nanti materinya pasti kan bagus, ada PowerPoint mungkin berupa PowerPoint. Terus di bawah ada tambahan referensi untuk harga dan kendala-kendala yang terjadi ketika budidaya ikan kerapu. Ya. Lanjut. Silakan ditutup. Ya. Oke, sudah pertanyaannya sudah saya jawab. Itu yang kompak semuanya. Mungkin agak telat menjawabnya dan kurang persiapan juga. Mohon maaf. Saya dari kelompok 3 dan rekan saya yang mewakili saya undur diri dari sini. Sekian, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati Anda, saya banyak-banyak minta maaf. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.